Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Baru-baru ini, beredar video unggahan di media sosial TikTok mengenai lampor atau keranda terbang di Malang. Dalam video itu, disebutkan para warga satu kampung minggat dengan kehadiran lampor atau keranda terbang tersebut. Dipercaya bahwa orang Jawa zaman dahulu tentu tak asing lagi dengan istilah lampor ini. Lampor adalah salah satu jenis setan yang dipercaya bisa membawa maut. Mengenai wujud lampor sendiri, masyarakat memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Beberapa menyebut lampor sebagai setan yang berbentuk seperti bola arwah. Terkadang juga muncul sebagai rombongan prajurit Jawa zaman dahulu. Nemai kuwi. Nate nemoni. Heeh, tau nemoni zaman sawurunge enake Agus. Jadi kira-kira ora kleru ya tahun ngadepne tahun swidak. Aku karo jenante Jogoboyo kuwi mek mubeng. Lah kuwi mubeng kuwi nggodak sing mikul Pandosa kuwi. Dadi bengi iki. Mikul Pandosa lah kerjane ngalah pas kuwi kecandake nang gone Ajit. Nggih. Barang nang gone Ajit tak tekono. Lah kowe kondi kok segara kidul apa? Aku butuhku gelem. Di daerah Jawa Timur sendiri, lampor dipercaya berwujud setan atau pocong yang bisa membunuh manusia dalam tidur. Baru-baru ini, viral di media sosial video yang memperlihatkan sebuah keranda mayat terbang di Malang. Sontak, video yang memperlihatkan adanya keranda terbang itu membuat masyarakat geger dan bertanya-tanya akan kebenarannya. Dari informasi yang beredar diketahui, kejadian itu terjadi di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Namun, tidak diketahui secara persis di mana video keranda terbang itu diambil. Dikutip dari akun TikTok milik @bang_jo26, tampak dari video tersebut suasana di kampungnya terlihat sepi dan tak berpenghuni. Video tersebut telah ditonton sebanyak 1,1 juta kali, mendapatkan like sebanyak 31.000, menuai 1.007 komentar dari warga TikTok, dan dibagikan sebanyak 966 kali. Menurut mitos, lampor di tanah Jawa yang sangat kental. Lampor adalah iblis dengan keranda terbang yang datang pada malam hari itu. Terus ingkang jenengan petuki wau niku tiyang papat Mbah berarti. Pirang-pirang. Mboten sing niku wau lho sing mikul Pandosa niku. Iya, sing mikul Pandosa ya wong papat kuwi, tapi mburine ya akeh. Berarti niku nganu nggih napa? Panjen ya begeblok. Oh, berarti pageblok niku wujude nggih tiyang, Mbah. Ya heeh, wujude ya tiyang tapi kan kongkonane kidul. Mergo kidul kan bangsa ora ketok ta. Nggih. Ngono kuwi. Karena itu, di Jawa Tengah sangat dilarang keluar rumah mulai menjelang maghrib, dikarenakan ada lampor. Apabila ada warga yang keluar pada malam hari, bisa saja hilang di bawah lampor dan tak bisa kembali. Kalaupun ada yang kembali, mereka akan kembali dalam keadaan linglung dan gila. Beberapa tanggapan netizen pada video tersebut membuat ketakutan orang-orang karena kedatangan keranda terbang. Pageblok kalih lampor niku sami napa mboten, Mbah? Lampor ki medene ya meh padha ae kuwi. Nggih, nggih. Wong ya ampak-ampak lho. Nggih. Dadi sing mlaku ki ora mek trimo ijen. Kathah ngoten nggih. Heeh. Ya kira-kira ya ana wong selawe, grutuk ngono kuwi. Engko mengkok nyanyi sing tenggoke ya 12. Nggih. Nah, mulane aku puwang nyegati ngono karo. Tapi sing semrep nggih namung jenengan nggih. Tiyang sing badhe pejah niku mboten semrep lek niku. Oh, ora enak wong sing ngerti. Sing duwe omah sing duwe anake ora ngerti. Menengo aku ngono. Nggih. Pripun kowe ngono? Ora usah bengok, meneng. Aku nggih.
Semua keranda diikat aja. Kalau masih ada yang terbang, berarti milik dukun bayaran yang sengaja ingin meresahkan, ujar warga TikTok. Usahakan tidur di bawah lantai kalau ada lampor, tulis @akbar123. Aku juga di Karangploso bang, semoga wabah dan penyakit segera berakhir dan kita selalu dalam lindungannya. Sontak @Sofia di kolom komentar TikTok tersebut. Ternyata sambutan Sobat Mistis tentang keranda terbang di Malang cukup antusias. Maka Mbah perlu melakukan sebuah investigasi mendalam tentang pagebluk yang melanda beberapa wilayah di Indonesia. Ada yang mengatakan ada di Malang, ada yang mengatakan ada di Madura, dan ada beberapa yang mengatakan di Jawa Tengah. Sebenarnya pagebluk itu apa? Dan seperti apa dampak mengerikannya? Pagebluk adalah bahasa Jawa yang artinya wabah atau epidemi atau penyakit menular yang berbahaya. Bahkan dikatakan dalam riwayat terdahulu, pagebluk disimbolkan sebagai penyakit mengerikan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Orang yang lahir 80-an ke sana pasti sudah terbiasa dengan kalimat esuk loro sore mati, sore loro esuk mati. Sebagai simbol bahwa kengerian dampak dari pagebluk luar biasa. Artinya, pagi sakit, sorenya meninggal dunia. Sorenya sakit, paginya meninggal dunia. Bahkan ada yang meyakini pagebluk disimbolkan dengan lampor, keranda terbang yang dipikul oleh bangsa jin. Bagi siapapun yang melihatnya, hati-hati, akan berdampak fatal dan bisa menyebabkan kematian. Ada juga yang meyakini to'un, fenomena gaib ketuk pintu. Hati-hati bagi Anda yang tiba-tiba saja pintu rumahnya diketuk. Karena pada saat Anda berani membukanya, maka Anda akan mati. Gak kebayang, mungkin kalau tengah malam orang mengetok pintu, kita nggak mungkin membukanya. Karena secara logika, siapa yang mau datang tengah malam? Tapi ini tak kenal waktu. Pagi, siang, sore, malam, bahkan hanya diintip dari balik jendela bisa menyebabkan kematian. Ngeri sekali. Siapa sih sebenarnya yang mengetok pintu? Malaikat atau jin? Wallahu a'lam bishawab. Karena kalau berbicara bahwa yang mengetok pintu jin, logika manusia yang beragama, jin tidak punya kuasa untuk mencabut nyawa. Malaikatkah? Nah, ini yang sampai detik ini menjadi sebuah misteri. Kalau dari pengalaman Mbak Mijan, dari mata batin Mbak Mijan, yang mengetok pintu atau penampakan keranda terbang adalah sebuah simbolik bahwa kita, manusia, harus waspada terhadap apapun bentuk bencananya. Kita tidak perlu panjang lebar, solusi mengatasi pagebluk, bahkan teror ketakutan tentang ketuk pintu. Versi dulu adalah ruatan. Apa itu ruatan? Ruatan berasal dari kata dasar rawat, bahasa Jawa, yang artinya bersih-bersih. Ruatan dimaknai sebagai ritual tradisi untuk membuang hal-hal negatif baik di dalam tubuh manusia maupun dalam suatu wilayah, daerah, kota, desa, hingga Nusantara. Indonesia butuh ruatan massal saat sekarang. Walaupun ruatan sudah tidak relevan oleh zaman. Pandemi, epidemi, wabah, pagebluk itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Dan cara mengantisipasinya juga sudah dilakukan oleh leluhur kita dengan ruatan. Ruatan bisa dimaknai tunggal, bisa dimaknai majemuk. Tunggal untuk membersihkan diri sendiri, ruatan diri, dan majemuk, ruatan massal. Ada ruatan deso, artinya membersihkan desa, membersihkan suatu wilayah dari hal-hal yang negatif, yang sifatnya buruk, bahkan sifatnya membunuh. Tokoh sentral zaman dulu, dalang. Dalang dipandang sebagai tokoh yang bisa memberikan wayangan, wajangan
wejangan sekaligus hiburan sebagai simbol penguatan, saling menguatkan bahwa manusia adalah makhluk pemberani, menempa mental serta spiritual sebagai bentuk dari membangun imunitas tubuh manusia. Kalau zaman modern seperti sekarang, bagaimana sebuah wabah bisa diusir hanya dengan pertunjukan wayang kulit? Tapi faktanya adalah berhasil. Faktanya wabah menghilang, pagebluk berhenti. Bahkan diriwayatkan untuk mengantisipasi lampor dan teror ketuk pintu, itu menggunakan ketupat selamat. Jadi membuat ketupat dari daun kelapa, janur namanya, isinya ada beras, kacang hijau, bawang putih, bawang merah, cabai, dijadiin satu dan diikat di atas pintu. Boleh di dalam rumah atau boleh di luar rumah. Cara tradisional untuk menghindari teror hantu ketuk pintu. Itu tadi solusi versi tradisional yang terbukti bisa menghilangkan pagebluk.